Good morning, selamat pagi teman-teman. Pasti ini aku upload nanti selamat sore. Haha, nggak apa ya. Nggak apa ya kalau sore-sore nonton. Dan ku ucapin selamat pagi. Jadi kita harus selalu semangat pagi gitu. Meskipun mataku kiep-kiep karena bangun tidur pastinya. Dan hari ini aku akan masuk ke episode 8 cerita terlala. Wow, 8 guys, 8. Episode 8. Terima kasih atas dukungannya. Terima kasih atas supportnya untuk aku menjadi YouTubers handal arek Mojokerto. Nah, semua orang pasti punya cerita. Semua orang pasti punya story. Dan ini adalah ceritaku dalam mencari kampus waktu itu. Dan pasti kalian punya cerita lain kan? Pasti tiap orang Punya kisah jalan untuk masuk kuliah. Nah, kalau ini ceritaku guys. Nah, hari ini aku mau cerita, mau sharing tentang pengalaman aku dulu 2016 ketika aku mencari kuliah, mencari universitas. Mindset bahwa anak harus jadi dokter, anak harus kerjanya kalau nggak jadi dokter itu kayak kurang afdol gitu loh, kurang afdol. Jadi aku mengalami masa itu bahwa menjadi orang baik itu jadi dokter aja deh, nanti bisa bantu orang banyak gitu. But gak semudah itu gitu loh, not easy gitu, gak semudah itu jadi dokter. Mungkin teman-teman di luar sana jadi dokter merasa juga gak semudah itu gitu kan. Gak mudah banget jadi dokter itu, banyak prosesnya, otaknya juga, uangnya juga. Nah itulah aku bercerita ini nge-share kemampuanku tidak seimbang dengan keinginan orang tuaku. Otakku tidak seimbang dengan keinginan orang tuaku. Jadi aku usahakan masuk dokter dengan jalur yang menurut aku itu sebenarnya kurang benar. kurang benar. Tapi aku tidak ingin menyalahkan orang tuaku karena itu adalah usaha orang tuaku. Tapi bagi kalian yang di luar sana yang pengen jadi dokter, beneran ini aku nggak koro, aku nggak bohong. Bagi kalian yang mau jadi dokter, siapkan otak kalian, siapkan niat dalam hati kalian. Dukungan orang tua itu penting, tapi itu harus jalan dengan keinginan kalian. Kalau orang tua kalian pingin A, kamu kepingin B, diklopin ya nggak bisa kan, nabrak kan, akhirnya mental kan. Jadi dalam mencari kuliah kuncinya mungkin yang terpenting itu adalah pikiran orang tua kalian dan pikiran kalian itu berbanding lurus. Jangan sampai berbanding terbalik gitu. Kalau berbanding terbalik, alamat jungkir balik kan akhirnya. Nah itu kunci pertama sih. Yang kedua itu sadar diri dan harus tahu kemampuan kita seperti apa gitu. Kalau jadi dokter sebenarnya soal uang mahal pastinya, banyak kebutuhan-kebutuhan di luar kewajiban membayar kampus, tapi ada kewajiban mungkin membeli sesuatu, alat peralatan dan sebagainya, pasti kan mahal. Tapi kalau membayar biaya, pasti ada rezeki lah dari Allah. Itu kayak berjalan aja kalau rezeki itu. Tapi kalau otak ini guys, otak ini yang dari awal sampai akhir itu harus stabil gitu, harus stabil. Niat dalam hati itu juga harus kuat, karena beneran hidup jadi dokter tuh kayaknya nggak semudah gitu loh, nggak semudah yang kita kira, orang awam kira, karena itu bakal sulit sekali kayaknya. Tapi nggak tahu lagi ya, coba sih anak-anak sekolah kedokteran, coba sharing deh, susah nggak jadi dokter? Susah nggak? Nah kalau di TikTok kan banyak kan mahasiswa kedokteran itu yang praktek, yang apalan gitu kan, ya tuh
Latin gitu loh. Lah otakku ini ya, oh gitu guys. Nah, karena jadi dokter dengan kemampuanku ini, akhirnya datanglah informasi bahwa ada calo 100 juta buat jadi dokter. Gila kan, di kampus terkenal di Surabaya. Aku coba dalam hati, masa Masa sih Pak gitu. Masa sih ada calon dokter 100 juta masuk di kampus favorit gitu kan. gitu. Dulu aja 2016 itu aku sudah banyak seliweran omongan kalau jadi dokter itu, kalau lewat jalur kayak gitu ya, itu pasti 300 juta, 400 juta, 500 juta. Itu pasti ada gitu kan, nggak tahu dokter di mana. Tapi itu kayak, wow masa sih gitu, masa sih tak kayak gini. Terus bayarnya cuma 100 juta, gimana nggak kepincut tuh orang tua gue kan. Nah kayak gitu. Nah, ya karena Niat orang tuaku itu sebenarnya baik, kepingin anaknya jadi orang baik jalur dokter, bantu orang banyak. Diusahakanlah segala cara itu guys, tapi jangan kalian tiru, karena rezeki anak itu kayak apa ya, beda-beda gitu loh, beda-beda. Mungkin rezeki nggak jadi dokter, dan janganlah maksa aku jadi dokter. Gak jadi dokter umum, tapi aku jadi dokter keuangan di kamar sendiri. Ya itulah. Nah setelah itu calo 100 juta itu nggak tahu dia kerjanya apa. Dia itu janjiin aku masuk univ favorit itu jalur prestasi, dan aku dibuatkan sertifikat prestasi abal-abal, yaitu bowling abal-abal. Aku nggak ngapa-ngapain, aku langsung dapat sertifikat bowling. Itu nanti yang akan bawa aku jalur prestasi masuk ke kedokteran itu. But what happened? akhirnya yang terjadi guys? Ternyata jalur prestasi itu adalah jalur SNMPTN. SNMPTN dijadiin jalur prestasi, yang benar aja lu. Bener, SNMPTN itu jalur prestasi, tapi jalur prestasi rapot nyonya. Anda tahu nggak? Calo nih ya, pingin tak, kalau sekarang ku ingat tuh kalau tak ketek gitu lah. Gimana coba? Makanya dari awal sebelum SNMPTN dibuka itu dia udah gopoh, minta kode, minta password, minta pokoknya akses buat masuk ke ngisi SNMPTN itu. Padahal guru BK aku itu belum nge-share ke siswa-siswanya gitu. Gopoh kan, aku jadi gopoh gitu kan. Belum ada informasi dari sekolah, orangnya udah minta password dan sebagainya. Kayak aku gak percaya aja sih sama tuh orang, ya Allah. Jadi itu benar-benar konflik antara aku dan mamaku, orang tuaku itu ada di sini guys. Konflik selama aku hidup ya itu paling besar mencari kampus gitu. Nah terus ya gitu guys, jadi jalur prestasiku itu ternyata SNMPTN bagi mereka. Aku kira ada jalur lain gitu loh, jalur khusus di luar SNMPTN, di luar melibatkan sekolah gitu loh maksudku itu. Ternyata ketika pengumuman SNMPTN dan gagal, lualah ini jalur prestasi yang dia maksud gitu. Kan SNMPTN rapot gitu guys ya, dan rapotku itu ya fine aja gitu loh, maksudnya bagus alhamdulillah, 50 besar lah setidaknya dari sekolahku dulu. Dari total kelas 3 SMA itu aku 50 besar lah ya, nggak jelek-jelek amat ya, nggak baik-baik amat gitu. Tapi karena pilihannya goblok nih, diisinya itu kedokteran, keceplosan, kedokteran kampus favorit Surabaya yang pertama ya, dan kedokteran favorit di Malang. Coba tebak, gila kan? Kampus favorit Malang dipilih nomor 2, gila nggak kan tuh? Ya aku ketika ngeprint pendaftaran itu, yang daftarin kan orangnya,
orang dari sana ya, dari pihak sana. Nggak tahu itu mamaku atau orangnya itu calo itu, nggak tahu aku. Pokoknya aku keluar pendaftarannya aku cuma gini, wow, apakah ini the power of calo kayak gitu kan? Aku oh it's fine, mungkin ya karena ngerasa calo itu udah bawa uang orang tua aku ya, dibawa itu gila nggak tuh? Ya aku kan positive thinking gitu loh ini ya. Ya aku maksudnya ingin memaksimalkan usaha orang tuaku mempekerjakan seorang calo gitu kan. Jadi aku ya positive thinking. Oh ini mungkin jalur kerjanya calo tuh kayak gini. Gitu. Nah sudah keluar tuh hasil SNMPTN. Dan hasilnya adalah Anda belum beruntung gitu. Ya iyalah maksudlah gitu kan. Temenku Axel yang pinternya udah di other level gitu kan, teman SMP teman SMA aku, tapi dia SMA Axel, dia pinter banget, pinter matematika, wes pinter lah pokoknya, udah kayak kutu buku kayak gitu. Dia SNMPTN kedokteran lo nggak masuk guys. Aku cuma bekal calo, berusaha optimis, ya akhirnya ya nggak masuk juga lah. Kalau aku anak rektor gitu kan ya, kalau aku anak rektor gitu kan, gitu. Ya udah, ya wes aku nggak masuk jalur SNMPTN. It's okay, aku belum nangis yang menggebu-gebu itu, belum. Akhirnya aku SBM lagi, masih orang itu masih ngikutin guys, masih berusaha biar kayak uangnya itu nggak balik gitu loh ke orang tua aku, kayaknya lo ya, aku nggak tahu. Ini asumsiku saja karena aku nggak pernah nge-share, nggak pernah curhat, nggak pernah mengutarakan hatiku kepada orang tuaku, jadi aku nggak tahu apa yang orang tuaku dan calo itu perbuat atau pikirkan gitu loh ketika mengusahakan aku jadi dokter gitu. Ya itulah guys, aku tuh kayak udah nggak ada niatan gitu loh jadi dokter, karena aku udah tahu Dinda itu kayak gini loh. Masa sih Dinda jadi dokter? Ya kalau otakku gitu, kalau otakku pinter juga harus pinter lah, maksudnya otakku mumpunin gitu lah. SMA waktu ngerjain matematika fisika aku bisa olengin set. Biologi it's okay fine gitu kan, tapi kalau udah masuk fisika matematika, cuma berbekal halah dokter mah biologi yang penting, terus SBM ngerasa biologinya top, markotop ngerjainnya, tapi matematika fisikanya low drop. Ya gak keterima lagi lah ya. Oh Dinda dulu itu bener-bener kayak apa namanya, mindset jadi dokter itu sudah sejak SMP sih. Tapi semakin berjalannya waktu menjelang SMA, menjelang kelas 3 SMA itu kayak wow, aku harus jadi apa? Kayaknya nggak pantas nih jadi dokter kayak gitu. Tapi orang tuaku pingin diusahakan, ya udahlah aku jalanin aja gitu. Nah setelah itu SBM gagal lagi, udah tuh mulai nangis. Dan itu bulan puasa guys, 2016 itu bulan puasa ketika pengumuman SBMPTN itu. Dan I don't know what I think, I don't know what Oh nggak tahu apa yang harus aku lakukan. Oh nggak tahu apa yang harus aku lakukan saat itu. milih jurusan apa aku juga nggak tahu. Aku pokoknya cuma mikir gini, dokter kan untuk IPA, berarti aku di IPS aja wes dokter keuangan gitu. Akuntansi lah akhirnya aku milih gitu guys. Udah selesai. Jadi aku ini bukan lulusan kedokteran ya. Aku bukan lulusan kedokteran umum lo ya, jangan salah lo ya. Aku nih lulusan dokter keuangan. Boleh nggak dokter umum, tapi dokter keuangan boleh kan untuk diri sendiri. Gitu guys. Gitu deh. Jadi ini tuh cerita calo yang gagal violet dan tidak pantas untuk ditiru. Loh, kok bersambung? Ya, jadi episode 8 ini aku jadiin 2 part ya guys ya. Part 1, part 2. Karena ceritanya itu menyentuh hati. Sampai harus ku jadikan 2 gitu guys. Jadi kalian harus lihat 2 partnya ya. Nah sebelum itu untuk melihat
apa yang terjadi, apa yang kuceritakan di episode 8 part 2 ini. Seperti ini guys. Kalian jangan terharu ya. Selamat menyaksikan. SMP, SMA tuh aku daftar SMP sendiri, daftar SMA sendiri. Ketika SD ke SMP, oh SMP ini serius, fokus gitu kan. Apa ya, aku berusaha nurutin orang tua tapi nggak ada niat gitu loh dalam hati. Ya, itu juga salah sih. Kayak teman-temanku pasti tahu aku strong luarnya tapi lemah dalam hati. Hal yang paling sedih itu ketika udah dapet kosan, udah jadi maba. Apa aku tanya, Mbak Dinda seneng tak gitu ya, sebagai anak yang udah menyusahkan orang tua. Jadi sebelumnya aku menceritakan ini itu semata-mata untuk sharing ya guys ya, agar kalian itu bener-bener berusaha dengan kemampuan kalian sendiri gitu. Itu lebih bangga, lebih, kalau gagal itu lebih legowo, kalau berhasil lebih bangga kayak gitu guys. Nah jadi nggak ada niat apa-apa, cuma sharing aja biar kalian itu lebih semangat gitu. Kalau pengen jadi dokter ya kejar dokter itu gitu loh, dengan semangat juang, niat yang tinggi. Oke, mantap. Jadi tunggu ya part 2-nya.